Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rizkika dengan NIM 2161201176. Di sini saya akan menjelaskan LPS dan perbankan untuk memenuhi tugas manajemen investasi. Di sini saya berkunjung ke Bank BCA dengan alamat Jalan Sriwijaya, Paris Pelawat Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Hari tanggal kunjungan Senin 9 Oktober 2023. Waktu kunjungan 14:50 waktu Indonesia bagian Barat. Lembaga Penjamin Simpanan atau yang biasa disebut dengan LPS. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Jadi, LPS ini dibuat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat yang mempercayakan simpanannya di bank. LPS menjamin simpanan di bank hingga jumlah maksimal yang ditentukan sesuai aturan. Dalam pembentukan LPS adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional LPS adalah dimulai pada 22 September 2005. Syarat penjaminan LPS. Yang pertama, tercatat pada pembukuan bank. Data diri dan daftar simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. Simpan sebuah bukti transaksi perbankan. Yang kedua, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Perhatikan tingkat bunga penjaminan LPS pada gambar di samping. LPS menghimbau nasabah bank agar bijak dan dalam menerima cashback dari bank. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti tidak memiliki kredit macet dan melunasi kewajiban pinjaman tepat waktu. Informasi penting tentang program penjaminan LPS. Yang pertama, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, ada simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin. Yang ketiga, ada simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain. Yang keempat, nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Yang kelima, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan. Yang keenam, untuk rekening gabungan atau joint akun, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara pro rata dengan jumlah pemilik rekening. Yang ketujuh, dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan atau joint akun, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Yang kedelapan, ada dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain yang bersangkutan. Yang kesembilan, sejak 13 Oktober 2008, saldo dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah sebanyak 2 miliar. Di sini terdapat kurs pada tanggal 19 Oktober 2023. Suku bunga. Secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Mengacu data diri laman resmi BCA per tanggal 16 Agustus 2023, suku bunga deposito rupiah yang diterapkan BCA paling rendah di level 2%, yaitu pada jangka waktu 12 bulan, adapun suku bunga deposito rupiah tertinggi adalah 4% pada jangka waktu 3 bulan. Produk funding atau simpanan individu. Funding adalah kegiatan pengumpulan dana, modal atau simpanan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, funding merupakan kegiatan untuk menghimpun dana
dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk produk finansial. Produk finansial yang dimaksud antara lain deposito, tabungan, giro, obligasi, reksadana, asuransi, dan lainnya. Dari pengumpulan dana, nantinya nasabah akan mendapatkan imbal hasil dan jaminan keamanan atas simpanan tersebut. Tentu saja, jaminan keamanan atas simpanan dana hanya bisa didapatkan nasabah melalui lembaga keuangan yang legal dan diawasi otoritas jasa keuangan. Produk funding pada bank BCA diantaranya yaitu yang pertama ada tahapan BCA. Tahapan BCA merupakan kependekan dari tabungan hari depan yang memiliki karakteristik berbentuk rekening tabungan dan dalam mata uang rupiah serta dilengkapi dengan paspor BCA yang berfungsi sebagai kartu ATM, debit, dan tunai. Di sini ada suku bunga tahapan BCA kurang dari 10 juta, suku bunganya 0,00%, lebih dari 10 juta dan kurang dari 50 juta, suku bunganya 0,01%, lebih dari 50 juta dan kurang dari 500 juta, suku bunganya 0,01%, 500 juta sampai kurang dari 1 miliar, suku bunganya 0,2%, dan 1 miliar 0,05%. Suku bunga ini berlaku efektif mulai 1 Maret 2023. Yang kedua adalah tahapan ekspresi BCA. Tahapan ekspresi BCA merupakan pengembangan dari produk tahapan sebagai produk simpanan yang diprioritaskan bagi kaum muda. Produk tabungan ini didesain dalam berbagai macam gaya. Di sini terdapat suku bunganya yaitu kurang dari 1 juta bunganya 0,0% dan lebih dari 1 juta bunganya 0,05%. Di sini berlaku efektif 1 Maret 2023. Di sini ada tahapan Gold BCA. Tahapan Gold BCA merupakan pengembangan produk tahapan sebagai produk simpanan yang ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis guna membantu kelancaran usaha seraya melindungi kredibilitas transaksi bisnis. Dengan tahapan Gold, nasabah bisa melakukan transaksi bisnis selama 24 jam seminggu penuh di mana dan kapan saja. Di sini terhadap suku bunganya kurang dari 10 juta 0,0%, lebih dari 10 juta 0,01%, lebih dari 50 juta 0,01%, lebih dari 500 juta 0,2%, lebih dari 1 miliar 0,5%. Di sini berlaku efektif 1 Maret 2023. Selanjutnya ada tahapan berjangka. Tahapan berjangka BCA merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk perorangan dengan setoran rutin dalam jangka waktu tertentu ditambah asuransi jiwa. Suku bunga di sini berlaku efektif 1 Maret 2023. Tahapan berjangka si muda. Tahapan perorangan dengan setoran rutin dalam jumlah dan waktu tertentu buat kamu yang berusia 18 hingga 30 tahun. Suku bunga di sini berlaku efektif 1 Maret 2023. Selanjutnya ada simpanan pelajar. Tabungan simpel BCA merupakan salah satu produk simpanan yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, khusus untuk pelajar sebagai alat belajar untuk mempersiapkan masa depan, juga pengenalan dunia perbankan sejak dini. Selanjutnya ada Tapres BCA. Tapres BCA merupakan kependekan dari tabungan prestasi, yaitu produk tabungan yang memberikan suku bunga lebih dengan karakteristik berbentuk rekening tabungan. Suku bunga di sini berlaku efektif 1 Maret 2023. Tabunganku BCA. Tabunganku BCA merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia. Tabunganku hadir untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
Suku bunga di sini berlaku efektif 1 Maret 2023. BCA dolar. BCA dolar merupakan produk tabungan yang dapat dipilih oleh nasabah yang memiliki kebutuhan menabung dan berinvestasi dalam mata uang asing, baik USD atau SGD. Suku bunga USD berlaku efektif 15 September 2023 dan suku bunga BCA dolar SGD berlaku efektif 4 November 2023. Deposito berjangka BCA. Deposito berjangka merupakan pilihan investasi yang tepat bagi nasabah yang berniat menyisihkan sebagian tabungan untuk berinvestasi. Maka, deposito BCA dapat menjadi salah satu pilihan. Uang nasabah akan bekerja dengan sendirinya, dengan pilihan jangka waktu dan bunga yang kompetitif. Deposito BCA menjadi pilihan investasi yang tepat. Deposito merupakan produk simpanan berjangka di mana penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Suku bunganya berlaku efektif 16 Agustus 2023. Sedangkan suku bunga deposito falas berlaku efektif 15 September 2023. Selanjutnya ada e-deposito. E-deposito merupakan deposito berjangka yang dapat dibuka melalui channel BCA. Suku bunganya berefektif 16 Agustus 2023. Selanjutnya ada produk lending atau pinjaman individu. Pada umumnya, bentuk lending di dunia perbankan berupa pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah. Sementara itu, pihak yang memberikan pinjaman tersebut dengan lender atau kreditur dari aktivitas meminjamkan dana tersebut nantinya lender akan mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil, sementara orang yang meminjam dana tersebut dengan debitur. Produk lending pada Bank BCA diantaranya yaitu kredit sepeda motor, solusi pembiayaan khusus kendaraan roda 2 dan atau roda 3 melalui PT BCA Multifinance. Kredit kendaraan bermotor. Kredit kendaraan bermotor sebagai solusi untuk pembiayaan mobil baru ataupun bekas. Program fix dan CSP mobil penumpang baru berlaku mulai 1 Agustus 2023. Mobil baru passenger berlaku mulai 1 Agustus 2023. DP murni dan provisi berlaku mulai 1 Agustus 2023. KBB Refinancing, solusi alternatif sumber dana dengan menjaminkan BPKB mobil jenis apapun untuk berbagai macam kebutuhan. Berlaku mulai 1 Agustus 2023. KPR Refinancing sebagai bank yang mengerti kebutuhan nasabahnya, BCA menyediakan solusi pembiayaan yang mudah dan cepat untuk segala macam keperluanmu. Suku bunga regulernya berlaku 11% untuk saat ini. KPR Renovasi, solusi untuk kamu yang membutuhkan rumah lebih besar karena anggota keluarga bertambah atau ingin menciptakan suasana baru di rumah. Suku bunga regulernya itu berlaku saat ini 11%. Selanjutnya ada pinjaman personal. BCA Personal Loan adalah pinjaman tanpa agunan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan customer, di mana pembayarannya dapat diangsur per bulan. Terima kasih. Bye. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.